warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iklim semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Afif Fathur Razi, peserta Diklat PMG Ahli Angkatan 42. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional dengan judul The Concentration and Removal Effect of PM10 and PM2.5 on a Wetland in Beijing, atau konsentrasi dan efek penghapusan dari PM10 dan PM2,5 pada lahan basah di Beijing. Pada presentasi kali ini terdapat beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama merupakan pendahuluan, lalu data dan metode, selanjutnya hasil dan diskusi, kesimpulan dan referensi. Berikut merupakan bab 1 atau pendahuluan. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini antara lain: partikel-partikel atmosfer atau PM telah menjadi ancaman perubahan iklim dan kesehatan manusia, terutama PM10 dan PM2,5, yang didefinisikan sebagai partikel dengan diameter aerodinamik kurang dari 10 mikrometer untuk PM10 dan kurang dari 2,5 mikrometer untuk PM2,5. Dengan demikian, mengurangi konsentrasi PM10 dan PM2,5 atau mengeluarkannya dari atmosfer dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas udara dan mempromosikan keberlanjutan di daerah perkotaan. Lahan basah yang juga dianggap sebagai ginjal bumi semakin meningkatkan daya tarik bagi peneliti terkait PM karena mereka memainkan peranan penting untuk mengatur, mencegah, dan menghapus PM10 dan PM2,5. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis variasi konsentrasi PM10 dan PM2,5 harian dan triwulan di lahan basah dan lahan kering atau lahan kosong. Yang kedua, mengeksplorasi pengaruh-pengaruh faktor meteorologi pada konsentrasi PM10 dan PM2,5. Yang ketiga, membandingkan efisiensi penghapusan kering pada dua tipe lahan. Berikutnya adalah bab 2, yaitu data dan metode. Data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu data yang digunakan merupakan data PM atau particulate matter menggunakan alat gas matte particle collector. Lalu data meteorologi yang didapat dari data AWS atau Automatic Weather Station bermerek Weatherhawk 610 yang dipasang pada lahan basah, yaitu cagar alam lahan basah Hanxiqiao di Beijing dan lahan kosong atau lahan kering di desa Dasungin. Lalu perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dry removal efficiency atau efisiensi penghapusan kering. Yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu hasil dan diskusi. Berikut merupakan hasil dan diskusi dari penelitian yang telah dilakukan di jurnal tersebut. Yang pertama, faktor meteorologi. Faktor-faktor meteorologi termasuk suhu, kelembaban, dan kecepatan angin di setiap musim pada dua permukaan lahan yang berbeda ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut. Variasi kelembaban relatif selalu disertai dengan kondensasi kelembaban di udara dan penguapan air yang bermanfaat untuk aliran udara. Dibandingkan dengan lahan kering dan di sekitarnya, lahan basah memiliki iklim mikro yang sangat dingin dan basah, ditandai dengan suhu rendah dan kelembaban relatif yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah konsentrasi massal dari PM. Berikut merupakan grafik yang didapat dari penelitian tersebut. Variasi konsentrasi rata-rata PM10 dan PM2,5 pada lahan basah dan lahan kosong selama musim yang berbeda disajikan pada gambar 2 dan 3. Sepanjang tahun, tren perubahan harian konsentrasi PM10 dan PM2,5 setiap musim pada lahan basah dan lahan kosong kira-kira serupa. Dengan nilai tertinggi, konsentrasi PM10 dan PM2,5 tertinggi terjadi pada malam hari, sedangkan yang terendah terjadi mendekati tengah hari.
Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh faktor meteorologi terhadap konsentrasi PM10 dan PM2,5. Berikut merupakan tabel analisis korelasi antara konsentrasi PM10 dan PM2,5 dan faktor meteorologi pada berbagai tipe lahan. Ditampilkan pada tabel 2 dalam penelitian tersebut sebagai berikut. Hubungan yang rumit ditemukan antara konsentrasi PM10 dan PM2,5. Secara khusus, PM10 dan PM2,5 secara signifikan berkonsentrasi atau berkorelasi negatif dengan suhu di musim dingin dan musim semi di dua tipe lahan, yaitu pada lahan basah dan lahan kosong. Namun di musim panas hanya korelasi antara PM10 dan suhu di lahan basah yang signifikan, tetapi untuk PM2,5 itu tidak signifikan. Di antara alasannya mungkin karena pada musim panas suhu tinggi mengubah beberapa partikel halus. Selain itu, ukuran partikelnya yang kecil lebih sensitif terhadap faktor meteorologis. Berikutnya merupakan efek penghapusan. Pada gambar 4 seperti berikut, menunjukkan efisiensi penghapusan kering PM10 dan PM2,5 di lahan basah dan lahan kosong selama siang dan malam pada musim yang berbeda. Di musim dingin dan musim semi, efisiensi penghapusan kering PM10 dan PM2,5 pada kedua jenis lahan secara signifikan lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pada malam hari, dan lebih tinggi di lahan basah serta lebih rendah di lahan kosong atau lahan kering, kecuali untuk nilai-nilai pada malam hari di musim dingin. Sebaliknya, di musim panas dan musim gugur, efisiensi penghapusan kering PM10 dan PM2,5 pada malam hari secara signifikan lebih tinggi daripada siang hari. Selain itu, efek tersebut lebih tinggi atau lebih tinggi intensitasnya terjadi pada tanah kosong atau lahan kosong dan lebih rendah pada lahan basah. Yang selanjutnya adalah laju pengendapan. Berikut merupakan grafik dari laju pengendapan. Distribusi laju pengendapan pada lahan basah dan lahan kosong dalam penelitian ini mulai dari 0,0001 hingga 1,2263 cm per sekon. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa distribusi laju pengendapan pada lahan basah dan lahan kosong tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Yang selanjutnya adalah keempat, yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu yang pertama, studi ini menunjukkan bahwa tren perubahan harian konsentrasi PM10 dan PM2,5 di setiap musim pada lahan basah dan lahan kering kira-kira sama, dengan nilai tertinggi pada malam hari dan sore hari, sedangkan terendah mendekati siang hari. Lalu, konsentrasi rata-rata PM10 mencapai nilai lebih tinggi di musim dingin dan musim semi pada kedua jenis lahan. Dan konsentrasi PM2,5 di lahan basah juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi di musim dingin dan musim semi, sedangkan di lahan kosong lebih tinggi di musim semi dan musim panas. Kesimpulan selanjutnya, kelembaban relatif dan kecepatan angin secara signifikan berkorelasi dengan konsentrasi PM10 dan PM2,5 pada lahan basah dan lahan kosong atau lahan kering. Kecepatan angin yang kuat, suhu yang lebih rendah, kelembaban relatif yang lebih tinggi bisa memfasilitasi pengendapan kering dan karenanya meningkatkan proses penghapusan. Dan yang terakhir, efisiensi penghapusan kering antara PM10 lebih besar daripada PM2,5. Selanjutnya adalah bab 5 atau referensi. Presentasi kali ini didasari dengan satu jurnal utama dan dua jurnal pendukung, di mana jurnal utamanya berjudul The Concentration and Removal Effect of PM10 and PM2.5 on a Wetland in Beijing yang diteliti oleh Li Xi dan kawan-kawan pada tahun 2019. Lalu dua jurnal pendukung, yaitu yang pertama berjudul
characteristic of particulate pollution PM2.5 and PM10 and their space scale dependent relationship with meteorological element in China pada tahun 2018 penelitiannya. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Volna dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Detailed Assessment of the Effect of Meteorological Condition on PM10 Concentration in Northeastern part of the Czech Republic. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada Sobat Iklim semua untuk tetap berdoa, cuci tangan dengan sabun, jaga kesehatan, dan di rumah aja. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.